Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini saya sedang di Muara II, yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, salah satu kabupaten paling selatan di Provinsi Sumatera Selatan, dekat dengan Lampung, Provinsi Lampung paling utara, yaitu Kabupaten Waikanan. Jadi para sahabat Waikanan yang ingin silaturahmi atau ingin bertemu, monggo silahkan. Oh, Pak Sofyan hadir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, jangan lupa ini karena sudah asar, mohon maaf sebelumnya. Karena ini asar, jangan lupa para praktisi untuk membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika la yawabu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, karena tadi saya belum sempat baca juga, jadi saya mohon maaf. Tadi tergesa-gesa lain karena begini, saya membuat video ini tidak lain tujuannya ya untuk membantu panjenengan semua, dan tidak ada upaya untuk menjadi YouTuber sebagaimana saya sampaikan. Al-hadirun, ada beberapa praktisi kita itu atau calon peserta pelatihan di JRA itu yang biasanya terindikasi sihir. Jadi ini saya mau mau sharing dulu kenapa saya harus buat video ini. Kemarin kita di Lampung, di Banten, Kalimantan Barat, dan terakhir ini di Palembang, dan mengawali 2021 insya Allah kita akan ke Jawa Barat. Ini sudah di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi kita merekrut sekitar 3.000-an, karena bukunya 3.000 habis. 3.000 dalam 2 bulan ini. 3.000 dalam 2 bulan anggota baru Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah. Ada satu masalah, yaitu ketika di dalam buku atau ketika pelatihan itu ada yang terindikasi sihir. Kemudian panitia di situ ada 1 atau 2 orang, sehingga dan panitia itu tidak aktif, maka ada sebagian yang bingung ketika ada tugas PR ruqyah mandiri bagi mereka, yaitu melunturkan sihir-sihir yang ada dalam tubuh mereka. Ini mereka kebingungan, praktisinya yang panitia juga ada aktif, jadi bingung. Maka sengaja saya beri tutorial video ini dan sekaligus saya ijazahkan supaya paham tentang bagaimana cara mandi untuk melunturkan gangguan gaib yang berada di kaki, di tulang ekor, dan di tangan. Ada 3. Dan tidak lain tujuannya sebenarnya ini adalah memuliakan tanah. Dan juga mengambil keberkahan tanah. Pengobatan menggunakan tanah ini adalah pengobatan bukan dukun ya, tapi memang pengobatan nabawi, tibun nabawi yang ditinggalkan oleh umat. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah mengobati memakai tanah. Bismillahirrahmanirrahim, ardina biriqati ba'dina yushwabi saqimuna bi'idni rabbina. Itu biasanya saya untuk sesuatu yang bersifat benjol, yang benjolan kayak kanker, tumor, dan seterusnya yang memungkinkan itu ain, maka saya obatnya cukup di depan rumah kita.
Jadi kenapa itu kenapa kita mengembalikan pengobatan yang kita ini zaman sudah modern tapi tetap menghidupkan pengobatan Nabi, tidak lain untuk supaya manusia panjenengan semua ini taat kepada Nabi, mencontoh Nabi baik dari segi ibadah, muamalah dan pengobatannya. Begitu. Baik. Jadi di antara mereka itu ada panitia yang bingung juga karena saking nggak aktifnya dia tidak aktif 2 tahun. Sedangkan 2 tahun ini metode kita selalu berkembang begitu sesuai dengan keanekaragaman penyakit. Ada orang yang terindikasi sihir itu di daerah kaki. Misalkan ini sihir tanah kuburan ya. Sihir tanah kuburan ini dia akan melangkai kemudian si sihir itu baik sihirnya sendiri atau khodamnya itu masuk melalui jempolan. Maka jempolan itu nanti seakan-akan rasanya seperti asam urat atau seperti ada yang mencengkram gitu. Dan itu kalau diteruskan biasanya gampang jatuh karena kalau sudah masuk misalkan sihirnya, maka begitu mudah itu jin walaupun dia tidak masuk di kaki, itu dari luar itu dia karena ada portalnya dia istilahnya seandainya dia megang kita itu kita bisa jatuh. Kita tiba-tiba di kamar mandi dia majak, tiba-tiba diplesetkan dia atau seakan-akan kita didorong. Karena hal tersebut karena ada reduksi energi yang ada di kaki ini itu sudah masuk. Nah oleh sebab itu perlu pengeluaran. Sedangkan kita tahu sendiri kalau di ruqyah itu reaksi muntah itu terjadi karena gangguan atau penyakitnya berada di daerah lambung sampai usus sampai kepala. Misalkan dia muntah isi perut, maka biasanya itu di lambung. Nah, kalau dia muntah lendir itu biasanya di sini di paru-paru, ketempelan biasanya atau di daerah sini yang suka ngantuk dan seterusnya. Maka untuk kaki ini sangat sulit untuk keluar lewat mulut kecuali gangguannya di kaki dan di dada. Tapi yang kalau dia muntah, maka yang muntah itu sebenarnya bukan yang di kaki ini energinya, tapi yang di dada. Lah untuk yang di kaki dan di tangan itu tidak cukup untuk diberi di ruqyah di ruangan atau di tempat. Itu menurut pengalaman kita sih. Jadi panjenengan kalau punya pendapat lain monggo, tapi itu adalah karena pengalaman kita seperti itu. Nah, jadi nanti ijazah ini tidak lain tujuannya membantu panjenengan. Baik, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu pastikan kalian mandinya di ruangan yang di atas tanah seperti ini. Saya kasih shotgun. Nah ini saya di hotel. Nah seperti itu. Nah di sini seperti ini. Jangan seperti ini. Jangan di keramik-keramik seperti ini. Tapi di tanah seperti ini. Itu ya, saya ulangi, tanah seperti ini. Dan pastikan tidak ada gangguan di sekitarnya. Nah seperti di sini misalkan harus netral. Bagaimana tahu caranya? Nah begini. Bagaimana tahu caranya ini pohon ini ada jinnya atau tidak atau ada energi negatif? Gampang. Saya beritahu caranya. Jadi saya ini tidak jual mahal ya. Jadi kalau panjenengan sudah terindikasi sihir, maknanya di tubuh jenengan ini ada portal. Caranya gampang, sama baca al-falaq an-nas, bismillahirrahmanirrahim. Gesek-gesek begitu, begini. Kalau tiba-tiba atau tiba-tiba ketarik, itu jangan kamu terus posisinya kamu jangan jangan pejamkan mata. Kenapa? Khawatirnya nanti kalau ada energi negatif kamu gesek-gesekan itu dia pejamkan mata, kondisi otakmu ngetren, kemudian kamu masuk ke alam gaib, kemudian dia begitu gampangnya masuk si jin ini. Nah terus bagaimana? Buka mata, buka mata. Kalau ada terasa berarti jangan di situ, cari tempat yang lain. Oke. Yang kedua itu cara pertama di atas air. Yang kedua adalah jangan malam hari. Ya, catatannya ya, catatan pertama di atas angin tanpa alas kaki. Yang kedua tanpa alas kaki. Jadi nggak usah pakai sandal. Jadi sterilisasi tempat ini penting. Yang kedua tanpa sandal. Kemudian yang tiga jangan malam hari. Kalau bisa setelah matahari terbit 6:30 atau jam berapa ya. Pokoknya matahari sudah terbit.
mandi di situ. Kalau kalian dilihat tetangga misalkan malu dan sebagainya, maka bisa ditutup lah, atau cari tempat yang lain yang tempat tetangga terus yang lain lah, terserah kalian sendiri. Musok wis gede kong mikirnya aku. Setelah itu, setelah bener baru cari air. Setelah cari air, pertanyaannya kenapa sih ke pagi hari? Begini, sebab yang namanya jin itu jannal lail, dia itu paling suka sembunyi di malam hari. Ketika asar seperti ini sampai subuh. Nah, makanya kata orang kena sihir, ketempelan, kena ain, itu paling sakitnya untuk membedakan ini penyakit medis non medis gampang. Pokoknya setiap asar sampai subuh penyakitnya semakin sakit gitu loh, semakin terasa. Karena energi mereka semakin dominan begitu. Nah, makanya mandinya setelah jam 6:30. Setelah itu panjenengan cari air, kalau bisa air hujan, kalau tidak bisa air biasa tapi langsung dari sumur, dan pastikan sumurnya itu netral. Netral itu dalam arti tidak terindikasi ada jinnya begitu. Karena kalau terindikasi ada negatifnya juga sama aja itu. Caranya ngecek seperti tadi, gampang pokoknya, nanti tak ajari caranya, gampang insyaallah. Jadi tak perlu nerawang, cukup kita berobat mengagungkan Al-Quran dengan Al-Falaq An-Nas. Selanjutnya yaitu panjenengan cari air, kasih kelor, atau kalau ada kelor ya bidara. Sekali lagi, yang terpenting dari proses ini adalah tauhid. Kamu jangan meyakini air atau metode ini ampuh sehingga merasakan ini pasti sembuh. Yang bukan Allah. Ini hanya metode untuk mengeluarkan. Bagi saya tidak ada metode ampuh. Nah, yang maksudnya ampuh itu yang paling unggul, enggak. Yang metode itu ya sesuai penyakitnya, kan begitu. Nah, metode ini tidak akan berlaku kecuali tauhidmu kuat, keyakinanmu, kekuatan ini milik Allah. Nanti saja kalau kesurupan bagaimana? Lah seperti itu kamu takut seperti itu, maka energinya jin ini sudah tahu pikiranmu begitu loh. Jadi jin ini sebenarnya tidak mengetahui hati kita, tetap cuma dia bisa membaca pikiran orang yang dirasukinya. Jadi misalkan ada orang kesurupan, itu jinnya tidak mungkin tahu isi hatiku. Saya belasan tahun nguruya juga nggak pernah dia ngomong kamu ini begini, nggak bisa. Itu nipu dia. Kalau bisa saya ulangi, dia itu nipu. Jinnya nipu. Kamu jangan kena prank setan. Setelah itu kasih bidara, kasih kelor ya kan. Sesudah itu mandi di atas tanah. Kalau bisa dimandiin, kalau kamu belum bisa lemes misalkan karena kakimu kan sakit tuh. Mandi itu caranya mandi ya sebelah kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan niat mandi wajib atau mandi sunnah, tapi niat pengobatan. Makanya hamdalah, sholawat. Cara mengasmai airnya kan itu dikasih garam, kasih kelor, kasih garam. Bukan garam ya, bidara. Kalau nggak ada daun pandan tuh, kalau pandan. Saya anjurkan jangan pakai za'faron ya. Kalau tidak ada ya tidak usah aja. Terus kamu baca ini doanya sebenarnya kaidah berobat di JRA, yaitu pertama hamdalah, sholawat Ibrahimiyah, terus ayat pembatal sihir. Kalau itu kasusnya sihir. Tapi kalau kasusnya ketempelan, baca ayat-ayat tentang hukuman terhadap bangsa jin. Kemudian minta kepada Allah kesembuhan. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai media untuk menetralisir gangguan yang ada dalam jasad hamba. Ya Allah, diulang-ulangi. Jadikanlah air yang sudah saya asma'i dengan ayat-ayatmu, saya ulangi, kayak ayat pembatal sihir ya, ayat Al-Falaq An-Nas bisa. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr ila akhirih bisa. Wa id auhayna ila Musa an alqi al-saq fa idha hiya talqafu ma yafikun bisa. Falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayabtuluh juga bisa.
walqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sakhir wala yuflihu sakhiru haitsu ata juga bisa. Tetapi menurut sunnah Nabi terkena sihir Labib bin Asom itu membaca Al-Falaq An-Nas. Jadi cukup Al-Falaq An-Nas diulang-ulangi, keyakinan yang kuat itu sudah cukup. Saya ulangi, Al-Falaq An-Nas pun sudah cukup. Jadi kalian tidak perlu browsing internet, akhirnya pikiran itu tenaga. Cukup tauhidmu ya itu loh yang mengusir mereka. Karena yang ngusir itu bukan ayat itu. Yang ngusir itu Allah Subhanahu wa taala melalui imanmu. Yang membuat takut mereka itu iman ketika kamu baca, kamu dengan keimanan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Nah, setelah dibaca, tiupkan. Niat harus ada niat pengusiran, penetralisiran, penyembuhan, atau niat berobat dengan Al-Quran. Nah, setelah kamu sudah itu terus diakhiri dengan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baru mandi kanan dulu. Nah, berarti kan baik-baik. Kalau gangguan santetnya, ini saya pengalaman tidak hanya 1-2 kali. Dulu itu ada orang itu tangannya di sini ya, di sini itu nut, terus ada benjolan dikit. Ternyata itu sihir santet. Nah, dia tidak diobati ke Al-Quran, tapi diobati pakai herbal. Kalau herbal kan tentu herbal yang killer, sambiroto dan sebagainya. Ternyata tidak mempan, diobati herbal apa tidak mempan. Terus kemudian ke dokter, ya sama dokter wajib dioperasi kata dokter karena sudah tidak fungsi sel-selnya katanya. Akhirnya diamputasi. Nah, setelah diamputasi datang ke saya, ternyata subhanallah tetap ada sakit sebelah sini. Pindah-pindah, dia khawatirnya diamputasi lagi. Setelah itu cuman saya tarik begini, seret, dia masih sengkring. Nah, ini perhatikan tanah, ya kan mau mandi tuh tanah, ini airnya di sini tuh. Nah, kamu misalkan tanganmu ceng ini cenut begini tuh, atau tanganmu tiba-tiba begini, begini, itu tanahnya digali, del, terus masukkan tanganmu itu ke sini, des. Nah, airnya kan di sini tuh. Jadi kamu mengatakan, ya Allah sembuhkan penyakit, tek ini. Nanti akan getar-getar. Nah, si gangguan gaib ini kalau ada jinnya misalkan, kalau nggak harus ada jinnya, nggak harus. Kadang-kadang itu kekuatan sihir dari jin itu sendiri, bukan jinnya, tapi kekuatan dari sihir jin itu. Tangan kamu akan bergerak, ini nggak apa-apa, luruskan terus. Niat narik, misal masih ingat bacaannya, bacaan narik, inna waliyallahu alladzi nazal kitab wa huwa yatawallas sholihin aina ma takun yati bikum wa jaminallahu ala kulli syai'in qadir. Tarik bismillahirrahmanirrahim akbar. Entah kalian perempuan atau laki-laki sama, bacaannya sama. Tinggal kalian ini imannya kuat apa enggak. Terus sampai begini terus dipeluruti begini. Nah, ini cara yang benar. Pelurut begini. Terus tiba-tiba terus kamu buka mata. Terus kemudian kamu cek lagi, ada enggak kayak atas strum itu. Nah, itu berarti masih ada. Ambil tanah, masukkan pelurut lagi, seret masukkan ke tanah. Gitu nanti terus setelah itu diuruk tanahnya. Dah, kamu jangan sentuh itu lagi. Gitu loh. Jadi enggak perlu ini nanti ditaruh di plastik, di botol atau di bak dan seterusnya, enggak usah. Atau di kendi, enggak usah. Cukup dipelurut, kamu jangan di situ lagi. Gitu ya, pindah lagi. Terus ganti tanganmu yang misalkan kram ya, atau kakimu, gali lagi, dipelurut begini, disuruti terus. Nah, dipeluruti. Cara melurut bisa ya. Pelurut itu apa sih? Misalkan ini sengkring ini, dudut begini ya. Contoh begini, kasih tanah, begini. Nanti kamu akan kesakitan. Sebenarnya yang kesakitan itu bukan kamu, tapi memang guru si gangguan si jin ini akan kesakitan. Cuman dia berdampak karena dia pinjem jasadmu sehingga kayak jasadmu yang sakit. Padahal cuman tanah. Tapi mereka kesakitan luar biasa. Memang musuhnya itu tanah. Makanya kan Nabi mengatakan al-jinnu salah satu asnab lahum ajnihatun laha ajnihatun yatiru nabiyya fil hawa. Jin itu ada yang jin yang terbang-terbang di langit-langit. Kata Nabi ini bukan kata saya, kata Nabi. Jadi mereka ini nggak mau ke tanah, lawannya tanah. Nah, itu aja lah. Terus kaki dipeluntur begini. Nah, sesekali dihentakkan. Dek, kamu nanti akan misalkan kesurupan, temenmu, keluargamu atau temenmu suruh jaga. Supaya nanti kalau kesurupan ada teman-teman praktisi suruh ngatasi begitu. Tapi sekali lagi jangan mengandalkan orang lain. Jangan andalkan orang lain, andalkan Allah Subhanahu wa taala. Selama kamu masih
ngandalkan orang lain tidak sembuh-sembuh, karena imanmu ini masalahnya bukan jinnya kuat, nggak ada jin kuat. Saya ulangi, nggak ada jin yang kuat. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Yang ada adalah imanmu kurang kuat, imanmu lemah sehingga seolah-olah jinnya kuat. Nah, begitu. Nah, terus kemudian dipelunturi, terus dimasukkan ke tanah seperti itu. Itu yang berada di tanah. Terus kemudian ini yang paling bahaya dari santet itu adalah jenis-jenis memakai air. Memakai air itu nanti bisa jadi saraf kejepit ya. Nah, untuk supaya tidak terjadi saraf kejepit, tanah itu dimasukkan begini, ini diusap-usap di tulang ekormu itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Nanti kamu muntah ya. Karena jalur dari baina sulbi wat taraib, sulb ini pusat gangguanmu. Kalau kamu sudah kena jinnya, sudah berhasil masuk sini, ada ini harus agak lama metodenya. Terus ditarik ke mulut, muntah juga nggak apa-apa, dimuntahkan nggak apa-apa. Lebih baik muntah daripada kamu lumpuh. Saya ulangi, lebih baik muntah daripada kamu lumpuh. Kalau kamu nggak berani, saya nggak takut. Nah, nanti konsekuensinya pilihannya dua, kamu lumpuh atau kamu muntah. Sama-sama tasodum. Maka kalau tasodum ya pilih yang paling dikit madorotnya, yaitu muntah daripada lumpuh, kan begitu. Terus kemudian ditarik begini, suruh dikeluarkan lalu. Kalau muntah biarin. Dah itu. Kemudian setelah itu di kepala juga ditepuki, diarahkan ke mulut. Saya ulangi, yang di perut, yang di dada, yang di kepala, cara membuang energi negatifnya lewat mulut. Sedangkan di tangan dan di kaki harus di atas tanah. Bukan harus sih, lebih baik di atas tanah. Itu lebih efektif. Kalau sekedar kamu ruqyah kesurupan, besok ya kesurupan lagi dia. Atau kamu kesurupan lagi. Jadi kasihan kamu kan, lemes jadinya. Tidak seperti itu, harus dilawan. Jadi kalau di kaki, tangan, di tanah, kalau di perut sampai kepala itu harus dikeluarkan lewat mulut seperti itu. Aduh. Karena saya miris ya, kemarin saya dilihat di PWNO Sumatera Selatan, ketika ada yang terindikasi sihir langsung dia panik. Nah, ini salahnya orang berobat itu panik. Saya sudah berobat ke A, ke Z, ke C, ke B, habis jutaan rupiah tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, ini sebenarnya salah kita. Kita ini sebenarnya obatnya sudah ada di rumah, ngapain cari yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, salahnya sendiri kan, nggak sabar. Kata kuncinya sabar. Siapapun yang meruqyah, walaupun saya sendiri yang nangani, tetap aja. Jadi harus sabar. Tidak ada metode yang lebih ampuh daripada sabar, gitu loh. Sampean juga lihat online saya juga harus sabar. Nggak usah pelatihan lagi lah. Ini aja sudah cukup. Kemudian lakukan pagi hari, sehari 1 kali, ulangi sampai seminggu. Insya Allah yang tadinya mungkin mau lumpuh, insya Allah dikembalikan Allah sehat. Saya ulangi, yang tadinya mau lumpuh, karena kalau tanah kuburan didiamkan saja, nanti santetnya masuk itu biasanya terus lumpuh atau ya kakinya bermasalah lah, berat, dipijet tidak bisa. Nanti akan saya share seorang, insya Allah kapan-kapan kalau tim editornya sudah siap, itu Pak Dokter gigi yang terkena sihir kuburan, kemudian beliau ketika sholat tidak bisa duduk iftiros atau tawarruk, jadi kakinya hanya begini. Itu karena gangguan dari sihir tanah kuburan yang dokternya sendiri itu tidak berobat dengan Quran dan dengan cara yang benar. Maka panjenengan jangan ditiru, panjenengan juga ini maka sekali lagi saya ijazahkan ke panjenengan pagi sore, lakukan mandinya sehari 1 kali saja. Saya ulangi, mandinya sekali saja selama 3 hari. Kalau belum sembuh masih berarti seminggu lagi. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan panjenengan. Dan keyakinan kita adalah terhadap sihir ini, jangan ngomong sihir nggak sembuh, nggak boleh. Harus berkeyakinan pada firman Allah,
wala yuflihus sakhiru haitsu ata. Penyihir dari arah manapun datang tidak akan pernah menang. Nah, saya ijazahkan cara mandi untuk menetralisir gangguan gaib ini kepada panjenengan dengan kalimat ajaztukum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.